Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Senandung Idul Fitri hadir kembali untuk Anda spesial menuju hari kemenangan. Dan untuk kali ini, tadi kita sudah dihiburkan dengan penampilan dari Inala Band, tetapi saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani dengan narasumber kita Al-Mukarram, Bapak Ustadz Supriyadi SAG MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa menemani Ulen malam hari ini, Pak Ustadz. Rela-rela membuang waktu berharga bersama dengan keluarga ya. Mudah-mudahan bisa diberkahi untuk langkah kita pada malam hari ini. Amin. Dan berbicara mengenai bulan Ramadan, Pak Ustadz, sudah sebulan kita berpuasa. Kira-kira nih Pak Ustadz, waktu sebulan ini cukup nggak sih untuk kita mendapatkan atau meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena biasanya ada beberapa orang yang kayaknya, wah sangat disayangkan, Ramadan harus meninggalkan kita. Gimana Pak Ustadz? Baik, ketahuilah bahwa untuk mendapatkan ampunan Allah itu sesungguhnya melalui sebuah proses. Dan proses itu dijalani oleh setiap orang dengan cara yang berbeda. Tetapi setidaknya bahwa proses yang dilalui setiap orang dari Ramadan kemarin hingga akhirnya tiba pada hari kemenangan, kita bisa menemukan berbagai tanda, khususnya sesudah Ramadan. Jadi ketika Ramadan kemarin seseorang memanjatkan doa kepada Allah, ketahuilah Allah itu sesungguhnya maha mendengar. Innallaha sami'un. Allah itu maha mendengar apapun yang dikeluhkan oleh hambanya, apapun rintihan yang disampaikan hambanya, Allah itu pasti mendengar. Hanya saja kemudian apakah Allah memberikan ampunan secara cash atau memberikan kebaikan secara cash kepada seorang hamba, ini bergantung lagi pada tingkat kedekatannya. Dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwa ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, selama doa itu adalah doa yang baik, kemudian doa itu tidak mengandung unsur dosa, doa itu tidak memutuskan silaturahim, maka setidaknya Allah akan berikan 1 dari 3. Yang pertama tentunya Allah berikan secara tunai, Allah langsung realisasikan apa yang dia minta. Karena Allah tahu bahwa permintaan hamba ini adalah juga sesuai dengan kebutuhannya, dan juga sesuai dengan jalan yang sudah ditentukan Allah. Yang kedua, ketika seorang hamba meminta kepada Allah, maka Allah tidak sekejap saja memberikan balasannya, tidak langsung misalnya ketika mohon ampun tidak memberikan ampunan kepada hambanya, tetapi ini menjadi sebuah tabungan, disimpan kelak untuk yaumil akhir. Kelak orang ini yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah nanti akan diberikan di akhirat kelak sebagai sebuah balasan kebaikan baginya. Adapun yang ketiga, yaitu bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada hamba yang selalu berdoa. Apalagi doa-doa kemarin ketika disampaikan selama bulan Ramadan ini adalah doa-doa yang betul-betul dipanjatkan pada waktu yang mustajab. Jadi yakin saja bahwa ketika kita betul-betul memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan itu, hanya saja dalam bentuk seperti apa kemudian bisa kita lihat sesudah Ramadan. Jika kita betul-betul mohon ampun, ya apalagi di bulan Ramadan kemarin itu, tentunya apa yang disampaikan itu akan menjadi bekal dalam kehidupan sesudah Ramadan. Dia yang pertama betul-betul meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Orang ini juga kemudian berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan itu lagi, tidak mengulangi. Dan yang ketiga, ia telah bertekad untuk berhijrah. Ia pindah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Jika semua ini sudah menjadi satu tekad bagi seseorang, apalagi dalam bulan Ramadan ini, maka kelak sesudah Ramadan ia akan betul-betul menjadi orang yang bersih, karena kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah, yang pada akhirnya dosa-dosanya dibersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupannya pun akan semakin baik dan baik lagi, memberikan manfaat bagi sesama manusia. Oke, jadi istilahnya
untuk menjadi orang baik itu bukan hanya waktu sementara di bulan Ramadan saja ya Pak Ustadz ya. Iya. Makanya pemberlakuannya jangankan setelah Ramadan kita kembali lagi dengan rutinitas kita yang sebenarnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Iya, wa taala. tentu saja seperti itu, karena istilahnya kalau seperti itu hanyalah taubat-taubat sambal. Jadi pedis, tetapi kemudian masih tetap mengkonsumsi Oke. sambal. Ya. Oke, kita masih banyak lagi yang akan kita bicarakan. Iya.